istiqomah puasa, istiqomah zakat, istiqomah nyantungin, istiqomah istighosa, istiqomah apa? Urusannya kan semuanya filsafat manusia, urusannya kan semuanya duniawi, urusannya kan material semua. Gitu kok minta surga, kata Allah kan kira-kira gitu. Udah hidup cuma 60 tahun, taubat umur 45 tahun, ya kan? Artinya ibadahnya kan cuma 15 tahun. Minta surga yang kekal, kata Allah enak banget. Ya kan? Fakta loh. Kalau sampai yang merasa istiqomah yang dilakukan itu levelnya baru merasa hati tenang, berarti masih urusan manusia. Levelnya harus siap pada level siap untuk mencapai, siap untuk menjalani tahapan hidup yang selanjutnya. Tahapan hidup yang selanjutnya itu apa? Level nomor 2, belajar mencari Allah secara sistematis. Ngaji lagi tauhid, sifat 20, ngaji lagi ilmu akidah, ngaji lagi ilmu alat, ngaji lagi ilmu fikih, macam-macam. Ya syariat, makrifat, harus siap lagi. Sulit gak? Oh sulit. Kita istiqomah 20 tahun belum tentu bisa mencapai level nomor 7. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Jadi setiap kita melakukan kegiatan yang bahasanya istiqomah dan juga kita mencapai nilai ta'ala harus ada secara sistematik dan berkesenjangan gitu dari Sudah tidak boleh berpikir itu, merasa beruntung, merasa hidup lebih tenang, merasa menjadi senang, hidup sudah tidak punya khawatir terhadap masa depan. Kalau kita masih punya level nomor 1 sampai nomor 6, levelnya masih logika, mencari Tuhan dengan materi. Segala sesuatu seolah-olah dimaterikan. Kayak Asep tadi. Oh kalau makan bakso berarti saya senangnya seperti ini. Kalau makan mie ayam senangnya seperti ini. Kalau makan tempe senangnya seperti ini. Semuanya dilogikakan. Padahal mau istri jelek, mau istri cantik, mau istri apa, rasanya juga sama saja. Diam dikit diam. Mau kita ini kan memaksa menggunakan logika. Kalau istri cantik berarti kenikmatannya seperti ini, sehingga kita mengejarlah cari istri yang cantik. Karena kan kita memaksa yang tidak termaterialkan menjadi termaterialkan. Iya kan? Coba ada yang Pak Gonau, sama udah nikah berapa kali? Nikah berapa kali? 2. Nikah berapa kali? Ada yang pernah nikah 2 kali? 2 kali. Nah, Kang Yono ini 3 kali malahan. Coba tanya Kang Yono ini, istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, rasanya kan sama? Sama. Sama nggak? Beda ya? Beda. Karena kita memaksa rasa itu harus terwujud sehingga pencarian yang cantik. Iya kan? Nafsu. Rasanya kan sama. Nafsu. Cuma kita kemudian kayak tadi tuh mematerialkan segala sesuatu yang sebetulnya nggak bisa kita materialkan, kita paksa berbentuk material dengan cara harus perempuan yang begini. Itu kan karena kita mematerialkan rasa. Sama dengan ini, kita bertuhan tadi mematerialkan Tuhan pasti. Sementara Allah itu dia tidak berbentuk, tidak berwujud. Kesenangan itu nggak bisa diwujudkan, tapi dirasakan. Kalau kita masih istiqomah apapun yang kita lakukan, masih merasa nomor 1 sampai nomor 6, derajat kita masih logos, ya kita itu masih level manusia.
Ternyata untuk mencari jalan menuju ridho Allah, untuk mencari jalan lillahi ta'ala, sulitnya minta ampun. Gitu kok minta surga. Kata Allah kan gitu. Wong ibadahmu untuk dirimu sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu buat cara dari tahapan yang sampai 7 itu, buat kita istilahnya menghilangkan rasa itu harusnya bagaimana? Apanya? Ya kayak kesenangan dan kita Kesenangan, senang terus beruntung. ya sulit, karena kita ini manusia biasa. Makom kita, derajat kita kan belum derajat menuju universal. Makomnya terakhir. Cinta Allah, totalitas hidup itu Allah. Kan belum sampai itu kan? Iya kan? Sulit Pak, kita ini manusia biasa. Saya tidak usah ngomong, teman-teman tidak usah ngomong para jamaah. Saya sendiri juga sama. Sholat hajat kan hajatnya begini, baca istighosah kan hajatnya begini. Itu gitu. Semua saya juga sama. Sulitnya minta ampun. Sholat itu loh masih ingat anak di rumah lagi ngapain. Iya. Kalau objek yang formalnya Pak, objek yang formalnya, kalau ini kan material, satu lagi objek formal. Ya, kita kan kemudian memformalkan dalam bentuk, kita formalkan dalam bentuk istighosah, kita formalkan dalam bentuk sholat, kita formalkan dalam bentuk maulid nabi, kan gitu. Tapi ternyata untuk menuju proses pencarian Allah sampai pada level yang universal, sulitnya minta ampun. Oke, ada pertanyaan lagi? Nyerah. Ada? Inilah NU hadir. Daripada pusing-pusing, ikut NU dijamin surga. Kan nggak mungkin kita ini pada level ini. Ayo, siapa yang yakin dirinya pada level ini? Saya pribadi, saya yakin. Makom tajwid, makom wali yang hidup totalitas untuk Allah, bisa mendengar, bisa menghormati batu karena batu itu sudah berpikir pada Allah. Digigit nyamuk itu loh, oh bangsat lu. Iya kan? Digigit nyamuk loh, nyamuk digigit sedikit aja, ada kucing masuk musola, kalau mau ditendang selepan yang masih jauh-jauhnya. Iya kan? Ada ayam itu loh berberak, ayam berak di lantai kita. Oh kalau kita burung ayam itu. Iya. NU itu, oke? NU hadir menjembatani karena sulitnya masuk pada level ini, maka kita maka Mbah Hasyim membuat yang namanya Nahdlatul Ulama agar orang yakin kalau ngurusin NU bisa masuk pada level yang 3 ini. Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa yang namanya siapapun yang ngurusin NU saya anggap santriku, kalau santriku saya doakan husnul khotimah biar orang lebih semangat lagi seanak cucunya. Kalau dengan begini, masa kita ini masih mau males-malesan NU? Lu ibadah kan sampai ini ya, sampai ini merasa senang sholat, levelnya manusia, belum sampai pada level mencari Tuhan. Sampai yang ini, Pak Yusuf, ini tidak merasa khawatir terhadap hidup ke depan. Artinya kan pasrah, hidupnya pasrah kepada Allah. Itu loh level manusia. Kita ini merasa omongannya itu geni. Kita ini merasa kayak Pak Kusnan. Oh, rajin istighosah, dijagain di jalur goib, jagain Mbah Hasyim, tabrak mobil gak apa-apa. Itu masih level manusia. Karena Allah sudah gak ada yang begitu. Gak ada yang begitu lagi. Pokoknya yang lillahi ta'ala.
kan? Sulit. Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sebelum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian membuat yang namanya Thariqah Qadariyah. Sulitnya orang wes nek ngono. Udahlah kalau begitu, kalian nggak usah sulit-sulit, nggak usah ribet-ribet untuk mencari Tuhan. Biar saya yang berdoa kepada Tuhan, karena janji Allah, doa para kekasih Allah itu diijabah dan menjadi wasilah untuk dapat syafaat Kanjeng Nabi. Ya sudah, saya jadi pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurang enak gimana? Kalau sudah dijelaskan pada level begini, orang diajak ber-NU nggak mau, orang diajak beristiqomah ngurusin NU nggak mau, berarti kan dia merasa dirinya itu ngapling surga. Sementara umur 60 tahun, taubatnya 45 tahun, hidup nyembah Tuhan 15 tahun, pengen hidup kekal. Kata Allah, enak man, enak man. Ya kan? Loh, ayo bener kan? Kan simpel daripada kongkot di dalam gua. Bertawasul aja, kirim tawasul bahasin terus. Ngurus NU aja, istiqomah ngurus NU terus. Sampai makom ini dapat surga. Apalagi janji bahasin dan anak cucunya. Loh, kurang enak gimana? Masih menyaksikan kewalian bahasin. Bahasin itu dapat gelar Hadratus Syekh. Orang yang gelarnya Hadratus Syekh itu hafal minimal 2 rawi hadis. Orang itu kalau ngapa ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis Imam Ahmad. Kalau orang hafal hadis itu 2, gelarnya Hadratus Syekh. Kalau 2 nih, 1 belum. 1 rawi dari riwayat hadis itu bisa 200.000 hadis. Ingin tahu Bahasim hafal berapa? 6. Artinya hafal 1.002 berapa? 12 juta ya? Kan 1 rawi itu rata-rata 200.000 hadis. Kali 6. 1.200.000. Masih saksi